Rani pegangan apa polisi? Ya Allah, ada di mana? Saya bilang. Udah lama banget sih ya. Iya, lama banget sih. Jadi panas deh. Tasya, kamu udah nemu belum? Belum nih, dikit lagi, sebentar ya. Hah? Apa itu? Wah. Hikmah, lihat nih aku dapat apa? Wah, apa itu? Wah, keong emas. Ayo kita liatin ke teman-teman, ayo. Guys, lihat nih kita nemu apa? Apa itu? Wah, keong emas. Aku jadi ingat satu cerita deh. Cerita apa? Cerita nggak ya? Cerita dong. Ya udah deh, aku cerita. Jadi gini, dikisahkan di kerajaan Daha hiduplah seorang raja dan kedua orang putrinya, yaitu Dewi Chandrakirana dan Dewi Galuh Ajeng. Hingga suatu ketika, raja memanggil kedua orang putrinya karena mereka kan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan, yaitu Raden Inu Kertapati. Putri-putriku, kemarilah. Ada apa ya, Handa? Apakah ayah Anda memanggilku juga? Iya putriku, ada hal yang harus kalian ketahui. Ayah dan Raden Inu telah membuat perjanjian. Salah satu putri ayah harus dinikahkan dengan Pangeran Inu. Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, ayah? Kami telah membuat keputusan bahwa Chandrakirana lah yang akan menikah dengan Raden Inu. Keputusan itu tidak bisa diganggu-gugat. Maaf ayah, Galuh pergi dulu. Permisi. Terima kasih ayah Handa, Kirana senang sekali. Sama-sama anakku, marilah kita persiapkan segala sesuatunya. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan mujur menikah dengan Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk milik penyihir. Permisi. Apakah ada orang di dalam? Apa yang Anda butuhkan, gadis manis? Aku membutuhkan bantuanmu, Mbak. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin menyihir Chandrakirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Baiklah, aku akan menyihirnya untukmu. Terima kasih atas bantuanmu, Nek. Dayang, bukakan kalung ini untukku. Baiklah, Tuan Kiki. Terimalah ini sebagai imbalannya. Baiklah, aku akan mempersiapkannya. Setelah membeli beberapa makanan untuk menjamu Raden Inu, Kirana memilih pulang terlebih dahulu dan dayang-dayang masih melanjutkan membeli barang-barang. Tapi di tengah perjalanan, Kirana dihadang oleh seorang nenek sihir. Dayang-dayang, kamu lanjutkan belanjanya ya. Aku pulang dulu. Baik Tuan Putri, kelihatannya Tuan Putri juga sangat lelah. Sebaiknya Tuan Putri istirahat saja. Iya, aku pergi dulu ya. Baik Tuan Putri. Chandrakirana,
Apa kabarmu, Nak? Sepertinya kamu sangat senang hari ini. Siapa kamu? Diam, aku di sini menyihirmu menjadi keong. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Saudaramu yang ingin aku menyihirmu. Galuh, tidak mungkin. Kamu pasti berbohong, kan? Diam, tidak usah banyak omong. Terima saja nasibmu. Tidak! Kamu akan menjadi manusia kembali ketika pada siang hari. Dan kamu akan menjadi keong ketika pada malam hari. Dan kamu akan semula ketika kamu bertemu dengan Pangeran Inu. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Hingga ketika seorang nenek sedang mencari ikan, ia melihat sesuatu yang berkilauan di tengah bebatuan. Ternyata nenek itu menemukan sebuah keong emas. Lalu keong emas itu dibawanya pulang ke rumah. Wah, aku dapat apa ini? Keong yang sangat cantik. Aku akan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, nenek meletakkan keong emas itu di tempat yang aman. Lalu dia beristirahat sejenak. Wah, keong ini sangat cantik. Sebelum mandi, aku akan menaruhnya di sini dulu. Di sini ya, keong. Nenek itu meletakkan keong emas dan pergi ke belakang untuk mandi. Loh, kenapa aku bisa ada di sini? Oh iya, tadi kan ada seseorang yang membawaku. Kasihan sekali nenek itu. Untuk mencari makan saja, dia harus pergi ke sungai untuk mencari ikan. Aku akan memasakkan untuk dia. Setelah kembali, nenek sangat terkejut karena menemukan sudah tersedia banyak masakan yang sangat enak. Nenek itu curiga jika keong emaslah yang melakukan semua ini. Sepertinya nenek Si akan nenek kembali. terus Aku akan bertanya-tanya segera pada dirinya berubah. sendiri, siapakah yang telah mengirim masakan ini? Hah? Makanan dari siapa ini? Bukankah di sini tak ada seorang pun? Apa jangan-jangan keong emas itu yang masak? Ah, tidak mungkin. Tapi untuk jaga-jaga akan aku selidiki besok. Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang telah terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu pergi bersembunyi dan mengintip di bawah. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di atas berubah wujud menjadi gadis yang sangat cantik. Aku akan mengintipnya di sini. Hah? Keong emas itu berubah menjadi manusia? Karena merasa penasaran, lalu nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu. Siapa kamu? Siapa kamu, Nak? Dari mana asalmu?
Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir. Itu utusan saudaraku, Nek. Jadi, kamu dikutuk oleh saudaramu, nak. Kejam sekali saudaramu itu. Aku tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu. Tapi, namanya manusia, kalau cemburu pasti akan melakukan hal apapun. Ya sudah, kamu tinggal di rumah sini saja. Jadi, ayo kita makan bersama. Terima kasih, Nek. Sementara itu, Pangeran Inu Kertapati tidak mau diam saja ketika tahu bahwa Chandra Kirana telah menghilang. Kemudian, ia pun mencari cara dan menyamar menjadi rakyat biasa. Sang penyihir pun mengetahui hal tersebut dan berubah menjadi burung gagak dan berencana untuk mencelakainya. Pengawal, aku harus menyamar menjadi rakyat biasa untuk menemukan Chandra Kirana. Apakah aku harus mengawalmu, Raden? Tidak perlu, aku akan mencarinya sendiri. Baik, Raden. Raden Inu Kertapati sangat kaget ketika melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti, padahal burung gagak itu ingin mencelakakan Raden Inu Kertapati. Woi, siapa kau? Aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu aku? Dan siapa kamu? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan. Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Hingga langkahnya terhenti karena bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinyalah kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang yang sakti. Ia memberitahu kalau gagak itu adalah jelmaan penyihir dan memiliki niat jahat kepada Raden Inu Kertapati. Nak, tolong. Kakek sudah berhari-hari belum makan, nak. Tolong. Ini kakek, ada sedikit makanan dariku. Terima kasih anak muda. Janganlah kamu mengikuti petunjuk yang diberikan oleh burung gagak. Ia sebenarnya jelmaan penyihir. Ia telah memberikan petunjuk yang salah. Lalu, apa yang harus aku lakukan, kakek? Berjalanlah kamu mengikuti arah sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan. Kok kalau begitu, terima kasih banyak, kakek. Baiklah, berhati-hatilah kamu dalam perjalananmu. Semoga kamu berhasil. Setelah berjalan jauh, sampailah ia di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta sedikit air karena bekalnya sudah habis. Di gubuk itu ia sangat terkejut karena ia bertemu dengan Putri Chandra Kirana. Akhirnya, sihir dari nenek sihir pun hilang selamanya. Sepertinya ada pondok di sana. Aku bisa beristirahat sebentar dan meminta sedikit air di sana. Permisi. 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 Iya, sebentar. Loh, Kanda, kamu Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa kamu bisa ada di sini? Dari dalam rumah terdengar Siapa suara itu, nenek Kirana? memanggil Kirana. Oh, Nenek, kenalkan ini Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia kesini untuk menjemputku, Nek. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan nenek sendirian. Sudah, pergilah. Keluargamu pasti merindukanmu. Nenek tidak apa-apa di sini. Kayaknya nenek ikut saja bersama kami. Kami tinggal bersama. Ya sudah,
Baiklah nak. Akhir cerita, Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh kepada sang ayah. Kemudian, Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana, begitupun sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung, dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya kita hidup bahagia, Chandra Kirana. Aku juga senang bersamamu, Raden Inu. Kenapa kau mengkhianatiku, Raden Inu? Lantas, buat apa aku hidup? Aku akan mengakhiri hidupku karenamu, Raden Inu. Raden Inu, aku mencintaimu. Akhirnya, Raden Inu Kertapati dan Dewi Chandra Kirana hidup bahagia selamanya. Pesan moral dari cerita ini adalah kebaikan, kesabaran, dan ketulusan hati akan membawa kebahagiaan. Sikap iri dan dengki hanya akan merugikan diri sendiri. Setiap perbuatan, baik atau buruk, pasti ada balasannya. Telah membuat perjanjian. Salah satu putri, Salah satu dari kalian. Terima kasih, Ayah. Randi! Apa yang kamu butuhkan, Garisman? Tahan, jangan tusuk. Sekarang mereka Eris. Dum danana dum danana. Jangan tusuk. Raja bocor purut. Chandra Kirana. Siapa kamu? Siapa kamu, nak? Dari mana asal? Pengawal, aku harus menyamar menjadi laki biasa untuk menemukan Raden Inu. Terlalu tinggi, tidak paling ngapain muka. 1, 2, 3, action. Permisi. Beda ya. Dia kesini untuk menjemputku, Nek. Tapi Akhirnya kita berdua bisa hidup bahagia, Chandra. ada salah satu. Wih, 1, gila. 2, 3, action. Iya putriku. Salah. 1, Oke. 1, 2, 1, 2.
capek sekali ya Allah. Capek sekali, Cok. Ini hari Min 1 terakhir. Hari Satu terakhir. Ini kakek tua. Mana tasku? Tet. Iko bulur ya? Bablur. Yang penting bagaya. intinya kacamata. Mama, udahlah. Gimana? Yang begini? Bukan yang ini deh. Iya, gimana mau begini tuh? Oh, kicau mania. Video. Hai guys. Siva. Hai guys. Maju. Kita. Itu ya. Halo guys. Sabar. Ada Randi. Pegang ya. Ada siapa ini Chandra? Halo Chandra, siapa Tasya? Tasya Chandra Kirana. Ubik. Ubik say halo. Dadah Putri. Dah, tewe ganti. Dadah Alfi. Pemilik kamera, dadah. Selamat tinggal.